Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin, amin, amma ba'd. Kemarin kita sampai pada wayan hasiru fi qismaini, dan sesuai jadwal materi yang saya share, pertemuan kedua kali ini kita membahas tentang maf'ulun bih. Seperti biasanya, sebelum kita praktek pada kitab Riyadul Badi'ah ini, kita cari tahu dulu apa maksud atau apa arti, apa makna dari atau apa takrif dari maf'ulun bih. Sebelum kita mencari tahu apa itu maf'ul bih, kita hendaknya mengetahui tentang fi'il, bahwa fi'il itu ada yang muta'addi, ada yang lazim. Ini adalah kitab Ibnu Aqil juz 2 jilid 2, dalam bab ta'addi al-fi'li wa luzumihi, halaman 145. Mari kita sama-sama sebelumnya membaca nadhoman dari Al-Imam Ibnu Malik, yaitu yang dikenal dengan nadhom Alfiyah Ibnu Malik dalam bab ta'addi al-fi'li wa luzumihi. Alamatul fi'lil mu'adda antasilha ghairi masdarin bihi nahwu amil fansub bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahwu tatabartul kutub. Sekarang kita bahas tentang keterangannya. Alamatul fi'lil mu'adda antasilha ghairi masdarin bihi nahwu amil fansib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub. Yang qasimul fi'lu ila muta'addin wa lazimin. Fi'il itu terbagi menjadi fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fal muta'addi huwal ladzi yasilu ila maf'ulihi bi ghairi harfi jarrin. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang bertemu dengan objeknya bi ghairi harfi jarrin, dengan tanpa huruf jar. Nahwu darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaid. Jadi Zaidan ini langsung bertemu dengan fi'il dan fa'il tanpa perantara huruf jar, itu yang namanya fi'il muta'addi. Wal lazimu ma laisa kadzalik. Fi'il lazim itu adalah yang tidak seperti itu. Wa huwa ma la yasilu ila maf'ulihi illa bi harfi jarrin, yaitu fi'il yang tidak bertemu dengan objeknya kecuali dengan perantara huruf jar, itu fi'il lazim. Nahwu contohnya marartu bi Zaidin, saya bertemu dengan Zaid. Posisi Zaid di sini sebagai objek memang, yaitu yang dikenai pekerjaan atau yang dikenai fi'il. Jadi tidak bertemu secara langsung, melainkan
dengan perantara huruf jar, yaitu berupa huruf jar ba bi zaidin. Itu yang namanya fi'il lazim. Aula maf'ula lahu, atau tidak mempunyai objek sama sekali. Nahwu qoma zaidun, seperti telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Zaid telah berdiri. Itu tidak ada maf'ulnya. Jika memang memaksa untuk ada maf'ulnya, maka maf'ul di sini artinya objek sasaran dari fi'il, maka dia menggunakan perantara huruf jar karena dia merupakan fi'il lazim. Kemudian wa yusamma ma yasilu ila maf'ulihi binafsihi fi'lan muta'addiyan. Jadi seperti tadi, fi'il yang bertemu dengan objeknya, dengan dirinya sendiri tanpa perantara huruf jar, itu dinamakan fi'il muta'addi. Bahwa fi'an atau mujawizan ini cuma nama lain dari fi'il muta'addi. Wa ma laisa kadzalik yusamma laziman. Dan fi'il yang tidak seperti itu, tidak bertemu dengan objeknya, dengan dirinya sendiri tanpa perantara, yang tidak seperti ini tadi, keterangan ini tadi, yusamma laziman, maka dinamakan fi'il lazim. Wa qasiran, fi'il qasir ghairu muta'addin, atau fi'il selain muta'addi. Ini qasiran ghairu muta'addin, ini hanya nama lain dari fi'il lazim. Wa yusamma muta'addiyan bi harfi jarrin, atau ada yang menamakan itu tetap fi'il muta'addi tapi dengan perantara huruf jar. Dan qaul yang lebih masyhur itu adalah muta'addi dan lazim. Sederhananya muta'addi itu mempunyai maf'ul bih tanpa perantara, tapi kalau lazim itu mempunyai tidak mempunyai maf'ul bih, atau jika mempunyai maf'ul atau objek itu dengan perantara huruf jar. Tapi untuk memudahkan bahwa muta'addi itu mempunyai maf'ul bih, lazim itu tidak mempunyai maf'ul bih. Seperti itu saja biar sederhana. Wa alamatul fi'lil muta'addi an tattasila bihi ha'un ta'udu ala ghairil masdar. Bahwa tandanya fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang bertemu ha yang kembali atas selain masdarnya. Wa hiya ha'ul maf'ul bi, yaitu ha maf'ul bih. Nahwu al-babu aghlaqtuhu, pintu itu telah saya kunci. Jadi hu ini kembali ke bab, bukan kembali ke aghlaqa. Wahtarza biha ghairil masdar min ha'il masdar, dan dikecualikan dari hak selain masdar, yaitu hak masdar. Apa itu maksudnya? Fa inna tattasilu bil muta'addi wal lazim, bahwa hak masdar itu bertemu dengan fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fala tadullu ala ta'addil fi'li, maka tidak menunjukkan atas kemuta'addian fi'il. Fa mithalul muttasilah bil muta'addi, contohnya yang bertemu dengan fi'il muta'addi hak masdar tadi adalah ad-darbu darabtuhu zaidan, ai darabtu darba. Jadi di sini posisi hu di sini adalah kembali ke masdarnya, artinya dia tidak menjadi maf'ul bih.
Maf'ul B-nya tetap zaid, hu-nya ini adalah sebagai maf'ul mutlak. Ini pembahasannya panjang, nanti nggak usah dibahas terlalu panjang. Kemudian kita lanjutkan ke bait yang selanjutnya, yaitu fansib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub. Sya'nul fi'lil muta'addi ayyan siba maf'ulahu illam yanub an fa'ilihi, bahwa fi'il muta'addi itu menasabkan maf'ulnya jika atau selama maf'ul tersebut tidak menggantikan fa'ilnya. Nahwu contohnya tadabbartul kutubah. Tadabbartu, saya telah mentadaburi al-kutubah, beberapa kitab. Jadi di sini dibaca nasab karena tadabbara itu fi'il muta'addi dan al-kutubah ini sebagai maf'ul bih-nya, dibaca nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah fathah karena al-kutubah di sini adalah maf'ul bih dan tidak menggantikan fa'ilnya. Fa'ilnya tetap ada, yaitu tu. Jadi ini dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Tadabbartul kutubah. Fa inna ba'anhu wajaba raf'uhu, dan jika maf'ul tersebut menggantikan dari fa'ilnya wajaba, maka wajib raf'uhu, rafa'nya naib tadi, pengganti fa'il. Jadi nanti kita akan bahas di bab naibul fa'il pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nahwu contohnya tudubbirat al-kutubu, kitab-kitab telah ditadaburi. Jadi di sini dibaca rafa, tanda rafanya dhamma, al-kutubu, karena kutub di sini menggantikan fa'il yang dimajhulkan atau yang ditiadakan. Tudubbirat, ditadaburi. Jadi di sini jadi pengganti fa'il, makanya dia tidak dibaca nasab karena menjadi pengganti fa'il atau yang disebut naibul fa'il. Yang kita bahas itu adalah yang ini, maf'ulun bihi. Waqad yurfa'ul maf'ul wa yunsabul fa'il inda amnil labsi, dan terkadang dirafakkan atau dibaca rafa' maf'ul bih dan dibaca nasab fa'il ketika aman dari keserupaan. Kaqolihim kharaqas saubu al-mismara wala yunqasu dzalik bal yuqtasaru fihi 'ala sima. Tapi ini simai, jadi tidak perlu kita bahas. Ini hanya untuk pengetahuan sekilas saja bahwa ada maf'ul yang dibaca rafa dan fa'il yang dibaca nasab, tapi itu simai atau tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan. Simai itu memang dari orang Arab seperti itu, untuk lafal-lafal tertentu, tidak bisa dimasukkan ke dalam kaidah. Ini hanya pengecualian. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita buka kitab Jurumiyah bab maf'ul bih halaman 22. Babul maf'uli bihi, bab yang menerangkan tentang maf'ul bih. Wa huwa maf'ul bih al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu, adalah isim yang dibaca nasab yang terkena pekerjaannya fi'il. Pekerjaannya fi'il. Jadi terkena pekerjaan atau dengan kata lain objek. Tapi di sini ada qaid atau ada ketentuan bahwa maf'ul bih itu isim yang dibaca nasab, maka maf'ul
yang dengan perantara huruf jar di situ kita kecualikan saja, kita tidak kita masukkan ke pembahasan ini karena pembahasan ini tentang isim yang dibaca nasab, yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang terkena pekerjaan. Nahwu qaulika darabtu Zaidan, seperti contohnya darabtu, saya telah memukul Zaidan. Zaid di sini menjadi objeknya doroba, atau isim yang dibaca nasab yang terkena pekerjaan. Pekerjaannya apa? Memukul. Jadi Zaid di sini menjadi objek. Apakah benar dia dibaca nasab? Ya, dibaca nasab. Tandanya apa? Tandanya fathah. Kenapa fathah? Kita lihat di sini. Walinasbi khamsu alamatin. Bagi i'rab nasab itu ada 5 tanda. Al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya wa hadfun nuni. Fathah, alif, kasrah, ya dan membuang nun. Fa amal fathatu fatakunu alamatan linasbi, bahwa adapun fathah menjadi tanda i'rab nasab fi salasati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Fil ismil mufradi, salah satunya adalah di dalam isim mufrad. Jadi isim mufrad ketika nasab tandanya itu adalah fathah. Nah, Zaid di sini hanya 1 mufrad, maka tandanya adalah fathah. Wa raqibtul farosa, saya telah menunggang kuda. Al-faras di sini juga menjadi maf'ul bih, isim yang dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah, sama karena dia adalah isim mufrad. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ini adalah isim? Jadi sudah dalam pembahasan yang lalu bahwa isim itu mempunyai indikator atau tanda-tanda. Tandanya apa di sini disebut isim? Karena ada tanwin. Tandanya apa di sini disebut isim? Karena ada al. Wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun. Wa huwa maf'ul bih qismani itu ada 2, dhahirun wa mudmarun, yaitu maf'ul bih berupa isim dhahir dan maf'ul bih berupa isim dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Maf'ul bih isim dhahir itu seperti yang telah disebutkan tadi. Al-farosa Zaidan ini adalah maf'ul bih berupa isim dhahir atau nampak aslinya, bukan pengganti. Wal mudmaru qismani, maf'ul bih isim dhamir itu ada 2, mutasilun wa munfasilun, yaitu dhamir mutasil yang bersambung dan dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Fal muttasilu 12 wa hiya darabani wa darabana wa darabaka. Darabani ni di sini, darabana na di sini, darabaka ka di sini. Itu adalah dhamir muttasil bersambung. Darabani, seseorang telah memukulku. Wa darabana, seseorang telah memukul kita. Wa darabaka, seseorang telah memukul kamu. Darabaki, darabakuma, darabakum, darabakunna sampai darabahunna. Wal munfasilu, dan maf'ul bih isim dhamir munfasil 12 itu ada 12. Iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma sampai iyahunna. Nah, di sini kita telah mengetahui apa itu maf'ul bih, kita telah mengetahui apa yang harus diketahui sebelum kita membahas maf'ul bih, yaitu tentang fi'il. Fi'il tadi ada fi'il muta'addi dan ada fi'il lazim. Maka kita langsung praktek
ke kitab Syarah Riyadul Badi'ah. Wayan hasiru dan teringkas apa yang teringkas? Air teringkas fi qismaini di dalam dua bagian. An-nazili minas samai, yaitu yang turun dari langit, wan nabi'i minal ardi, dan yang bersumber dari bumi. Di sini ada wayan hasiru. Yan hasiru ini adalah fi'il. Apakah fi'il ini muta'addi atau lazim? Maka kita bisa mengeceknya. Untuk mempermudah, kita cek langsung ke kamus yang kita miliki. Coba kita buka, di situ ada keterangan bahwa fi'il tersebut muta'addi atau lazim. Dan di sini fi'ilnya adalah fi'il lazim. Cara kedua untuk mengetahui apakah fi'il itu muta'addi atau lazim, jika itu merupakan fi'il yang ada tambahan huruf ziyadahnya, artinya fi'il sulasi mazid, yaitu di sini tambahannya adalah hamzah dan nun dari wazan inhasara yanhasiru, ikuti infa'ala yanfa'ilu. Kita coba buka di dalam amsilatut tasrifiyah dalam bab wazan infa'ala nomor 2627. Yunqalu sulasiyu ila wazni infa'ala bi ziyadatil hamzati wan nuni. Sulasi fi'il sulasi dialihkan ke wazan infa'ala dengan tambahan hamzah dan nun di awalnya. Faedahnya apa? Limutawa'ah fa'ala. Yang kedua limutawa'ah af'ala. Jadi di sini jelas tidak ada faedah yang menunjukkan lit ta'diyah. Jadi in fa'ala di sini termasuk in hasara itu adalah fi'il lazim. Tidak membutuhkan atau tidak mempunyai maf'ul bi, hanya mempunyai fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya tersimpan di yanhasiru. Kembali ke mana? Kembali ke air, alma. Fa idza waqa'a fihi syai'un minat tahirati, dan ketika jatuh fihi di dalam air tersebut, di dalamnya syai'un sesuatu minat tahirati dari beberapa barang yang suci atau sesuatu yang suci, allati tadubu yang bercampur, kal asali seperti madu. Jadi di sini ada waqa'a. Waqa'a ini adalah fi'il madi. Apakah waqa'a ini muta'addi atau lazim? Maka bisa dicek di kamus nanti apakah lazim atau muta'addi. Dan di sini adalah lazim. Jadi tidak mempunyai maf'ul bi. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah syai'un ini. Kemudian au yanfasilu, atau terpisah, minha dari at-tahirat, syai'un sesuatu, yanfasilu sama seperti yanhasiru, mengikuti wazan infa'ala yanfa'ilu tadi. Jadi walaupun ini fi'il tapi fi'il lazim bukan muta'addi, sehingga hanya mempunyai fa'il yaitu syai'un dan tidak mempunyai maf'ul bi. Kaza'faroni seperti minyak za'faron. Wa ghayyarahu taghyiran fakhishan. Hati-hati di sini bacanya bukan wa ghairihi tetapi wa ghayyarahu. Dari mana kita tahu? Di sini ada masdar dari ghayyara yaitu taghyiran. Taghyiran fakhishan di sini merupakan maf'ul mutlak, sehingga dapat dipastikan di sini bukan wa ghairihi, kan tetapi wa ghayyarahu. Wa ghayyara, dan merubah. Apa yang merubah? Syai'un tadi, hu merubah air
taghyiran fahisan, dengan perubahan yang signifikan, artinya sangat berubah. Fahuwa tahirun fi nafsihi, fahuwa maka air tersebut tahirun itu suci, fi nafsihi di dalam dirinya sendiri, lakinnahu la yarfa'ul hadasa, kan tetapi air tersebut la yarfa'u itu tidak bisa menghilangkan al hadasa, hadas. Jadi di sini ada la yarfa'u al hadasa. Yarfa'u di sini adalah fi'il muta'addi, bisa dicek di kamus nanti. Maka al hadasa di sini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih tadi adalah al ismul mansub alladzi yaqa'u bil fi'lu, isim yang dibaca nasab yang terkena sasaran pekerjaan. Jadi di sini terkena sasaran pekerjaan. Mana pekerjaannya? La yarfa'u, tidak bisa menghilangkan di sini pekerjaannya. Mana pelakunya? Pelakunya adalah dhamir yang tersimpan di yarfa'u yang kembali ke air. Jadi air tersebut tidak bisa menghilangkan hadas. Hadas di sini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih tadi adalah isim yang dibaca nasab. Mana tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah, karena dia adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika dibaca nasab tandanya adalah fathah. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi, fathah menjadi tanda i'rab nasab di dalam 3 tempat, salah satunya adalah isim mufrad. Nah ini hadas, ini isim mufrad. Wala yutahhiru, dan tidak bisa mensucikan air tersebut, mensucikan an-najisa, najis. Jadi air tersebut tidak bisa mensucikan najis. Jadi kesimpulannya, jika ada air tercampur dengan barang yang suci, baik itu barangnya bercampur maupun pisah, sehingga merubah sifat-sifat air tersebut dengan perubahan yang signifikan, taghyiran fahisan, maka di situ hukum airnya adalah tahirun fi nafsihi, artinya dia itu suci pada dirinya sendiri. Lakinnahu la yarfa'ul hadasa wa la yutahhirun najasa, dia tidak bisa menghilangkan najis dan tidak bisa menghilangkan hadas. Hukumnya tetap suci tapi tidak mensucikan. Walau kana alfa qurbatin, walaupun air tersebut banyak, sangat banyak, tapi berubah dengan catatan taghyiran fahisan, dengan catatan bahwa sesuatu yang suci yang mencampuri air tersebut tadi adalah merubah sifat air dengan perubahan yang signifikan, artinya memang benar-benar berubah. Maka air tersebut adalah air yang suci tapi tidak mensucikan lagi karena sudah berubah sifatnya. Saya kira cukup sekian untuk mempraktekkan mencari maf'ul bih, mendeteksi, mengidentifikasi fi'il muta'addi dan maf'ul bih. Kalian bisa praktek sendiri, lafal-lafal setelahnya ini kalian praktekkan, sehingga untuk latihan supaya terbiasa membaca kitab-kitab salaf dengan benar dan bisa mengidentifikasinya. Kenapa dibaca seperti ini, kenapa dibaca seperti itu, sebabnya apa, kalian tahu alasannya. Saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di grup.
Wa akhiran al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.